Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pengalaman mistis dari Eko Ari saat pendakian di Gunung Singgalang. Lalu bagaimana kisahnya? Silakan simak ceritanya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita ini setelah pendakian dari Gunung Merapi. Sore itu, kami kembali sampai di base camp Merapi Sumbar. Tak terhitung kenangan sepanjang pendakian, muncak, hingga turun kembali. Alhamdulillah kami bertujuh. Aku, Heru, Mantra, Yendi, dan Ego. Itu keempat adikku. Ditambah dua orang teman yang ikut dari kota Padang, Ari Aprilian dan juga Fani Vivi Hidayani Fitri. Semuanya sehat, tanpa gangguan dan kekurangan apapun. Cuman capeknya lumayan sih, bikin pegel semua sendi. Tapi untung gak pegel hati ya. Seperti biasa, adik-adikku menyiapkan sarapan makanan kepepet sejuta umat. Apa heyo? Apalagi kalau bukan mie instan. Dan tentu saja ditambah anggur hitam wajib semua lelaki. Hehe, maksudnya kopi. Sambil beristirahat menikmati hembusan rokok, kami pun berkumpul membahas rencana esok hari. Tak lupa diselingi bayolan-bayolan konyol. Gimana bang? Apakah jadi kita lanjut ke Singgalang esok hari? Tanya Ari. Gimana Ru? Lanjut kita kan? Tanyaku kepada Heru. Udah Ari, biasanya ada nggak yang langsung turun Merapi langsung naik Singgalang? Atau mungkin pengalaman udah sendiri? Tanya Mantra. Kalau menurut istiadat dan kepercayaan orang sekitar nggak apa-apa. Langsung dua gunung dalam satu perjalanan. Cuman itulah, sana-sana masih kuat kan melanjutkan pendakian? Ujar udah Ari dengan logat Minang yang kental. Iyoda, kami kan jauh dari Bengkulu, lebih kurang 300 km dari sini. Kalau bisa tentu kami ingin sekali lanjut ke Singgalang. Karena untuk kembali lagi ke sini tentu butuh perjuangan ekstra, terutama masalah waktu, ujar Heru. Iya Ri, tapi jika benar-benar memungkinkan, tapi jika tidak tentu kami dengan besar hati untuk tidak naik. Saya selaku yang paling tua ikut dengan keputusanmu. Karena Ari lebih berpengalaman dengan gunung-gunung daerah sini. Ucapku memberikan pertimbangan. Iya bang, tapi sebenarnya aku juga belum pernah naik Singgalang. Apalagi langsung dari Merapi. Tapi Fani pernah ke sana. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa selama kondisi fisik kita masih kuat. Gimana Van? Wang Lai pernah naik Singgalang. Lai inget sama treknya dan jalurnya? Tanya Ari kepada Fani mengenai Gunung Singgalang. Masih ingat abang-abang sekalian? Fani udah 2 kali naik ke sana. Dan menurut Fani, tidak apa-apa besok kita lanjut. Jelas Fani. Akhirnya kami pun sepakat untuk lanjut ke puncak Singgalang esok hari. Hujan pun turun rinai. Dari jendela tampak pohon stroberi di sebelah musola tempat kami menginap tampak samar tertutup kabut. Suasana sunyi, dinginnya sangat, bahkan pakai banget, bahkan pakai pol. Sempat terpikir olehku, di sekitar sini jualan AC sama kipas angin laku nggak ya? Ku tarik resleting sleeping bagku. Kulihat yang lain sudah terlena dengan tidurnya masing-masing. Pagi pun telah menampakkan wajahnya. Semburat cahaya matahari pagi nan lembut menampilkan siluet pemandangan sunrise yang sangat menakjubkan. Setelah membersihkan tubuh ala kadarnya di Masjid Kota Baru dan membeli bekal, kami pun packing dan berangkat menuju pos pendakian Gunung Singgalang.
Jalan yang dilalui terus mendaki, sesekali mobil kami terpaksa berhenti saat bersisian dengan kendaraan lain. Karena jalan yang semakin mengecil, terlihat kiri kanan penenun, pandai sike, tenunan tradisional khas Minang menghiasi pandangan. Mirip dengan gambar uang di pecahan 1.000, celetuk adikku Ego yang juga merupakan peserta terkecil di antara kami. Dia baru duduk di bangku kelas 2 SMU. Itu namanya penenun pandisike go, jawab Yendi, salah satu adikku yang kuliah di kota Padang. Kami hanya nyengir-nyengir kuda melihat kekagumannya. Ketika hampir sampai di pos, kiri kanan jalan tak lagi ada pemukiman. Yang tampak hanya pohon jeruk dan kebun sayuran warga. Dan semuanya tertutup kabut. Aku sempat membatin dalam hati. Kok aneh ya kabutnya? Di bawah tadi nggak ada sedikit pun. Dan meskipun kami berangkat berenam, sunyinya lain. Sulit sekali untuk kujelaskan. Tapi cepat kutepiskan. Akhirnya tampaklah pemancar stasiun TV. Dan base camp ala kadar tempat melapor berada di sebelahnya. Setelah basa-basi ala kadarnya, kami pun meminta briefing kepada petugas penjaga base camp. Karena hal ini yang terpenting, seperti pun di daerah pemukiman, gunung pun memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Kalian tentunya sudah tahu dengan larangan-larangan umum di pendakian. Tambahan untuk Singgalang ini dijaga oleh sang putri, terutama telaga di puncaknya. Dan tentu masih banyak makhluk-makhluk tak kasat mata lainnya. Jaga kelakuan dan ucapan. Jangan buang sampah dan buang hajat sembarangan. Terutama di Telaga Dewi. Jangan meninggalkan rombongan. Selalu tingkatkan kewaspadaan. Puncak memanglah tujuan akhir. Tapi jika tidak memungkinkan, kembali pulang dengan selamat merupakan pilihan yang paling realistis. Dan selalu satu komando. Briefing petugas jaga di base camp. Kami pun bersiap-siap. Dari dalam terdengar petugas itu memanggilku. Ada apa bang? Ujarku. Enggak, aku cuma mengingatkan. Tolong jaga-jaga ucapan dan kelakuan ya. Terutama adikmu yang paling kecil. Bisa jadi dia belum paham dengan etika mendaki. Ujar petugas base camp. Iya bang, insya Allah. Tapi aman kan bang? Tanyaku ragu. Aman, cuman... Jawab petugas base camp dengan suara terputus. Cuman apa bang? Tanyaku penuh selidik dan agak was-was. Enggak ada apa-apa. Hati-hati saja, ujar petugas base camp. Akhirnya kami pun berangkat dan memulai pendakian. Tampak awan sudah mulai gelap, pertanda cuaca tidak akan bersahabat selama pendakian. Kami pun mulai menapakkan kaki di pendakian. Sama seperti Merapi, kami sudah disuguhi dengan tanjakan tanpa bonus, tanpa potongan bunga, apalagi potongan angsuran. Ketahuan penulis banyak hutang. Maksudnya tanjakan berkepanjangan tanpa ada daratan atau landaian. Tentu yang pernah naik Singgalang paham dengan trek hutan pimping. Di trek ini kita tidak punya pilihan lain selain membungkuk dan terus membungkuk melewati siring ciptaan air. Karena dari malam tadi sudah diguyur hujan. Jangan ditanya lagi. Lumpur sudah menutupi seluruh tubuh. Semua sudah tak nampak berbeda lagi. Persis kayak crosser nyusep di lumpur. Auto lumpur lah pokoknya. Selama di hutan pimping, kita nggak bisa tuh lihat warna langit. Karena semuanya tertutup oleh pohon pimping. Kami pun berhenti sebentar ngambil napas. Banyolan-banyolan khas mendaki pun keluar lagi. Ucapku sambil menuju ke kawan-kawan. Napa ketawa dang?
ucap Yendi sambil meletakkan carry yang dibawanya. Ngapain kita kayak gini ya? Harusnya kan kita bisa enak-enak tidur di rumah. Kasur empuk, makan enak. Malah kesini. Ucapku sambil ketawa. Iya ya, padahal aku ada jadwal tunangan hari ini. Mana calon tunanganku cantik lagi. Ucap Mantra berkelakor sambil tertawa ngakak. Hahaha, kami berempat tertawa ngakak. Karena kami tahu bahwa adikku yang satu ini Jonas, jomblo ngenes. Tapi lebih tepatnya Joka, jomblo ditinggal nikah. Dia ikut pun barangkali karena susah move on. Barangkali tapi ya. Tapi enak dipandang loh bang, sama ganteng semuanya. Ucap Fani, perempuan tangguh satu-satunya di rombongan kami. Aduh, kapan ya terakhir kalinya aku diomong ganteng sama cewek? Ucap Yendi sambil garu-garu kepala yang tidak gatal. Kapan sih Yen? Tanya Ego serius. Jadi lucu tuh, Bayolan malah ditanggapi serius sama adikku satu ini. Dasar anak kecil. Bentar ya, gue inget-inget dulu. Lupa aku. Ujar Yendi tersenyum puas karena dia tahu kami semua nungguin tuh jawabannya. Oh iya, biar gak jomblo lagi pas nanti di Telaga Dewi cuci tuh muka. Biar aura kegantengannya terbuka dan cewek-cewek bakal ngantri kayak sembako. Ucap Fani. Iya, aku pernah denger juga mitos itu. Jadi semangat deh dakinya. Ucap Mantra. Parah. Oh ya, kita lanjut lagi. Ntar keburu siang. Ucapku mengingatkan. Kasihan tuh Susi nungguin kita di atas. Mana kopinya udah dibuatin lagi. Ucapku. Siapa lagi Susi itu dang? Ucap Ego. Entah. Ucapku sambil tertawa diikuti yang lainnya. Setelah sekian lama berjalan tersaru-saru, kami pun mencapai pos 1. Dari pos 1 ke atas tak lagi dijumpai hutan pimping. Selanjutnya seperti trek normal gunung lainnya. Hujan pun turun lagi. Kami memutuskan tetap berjalan tanpa beristirahat karena takut terserang hipotermia. Disinilah keanehan-keanehan mulai tampak. Apalagi bagiku yang sudah agak sering mendaki. Hal yang sama juga dirasakan oleh anggota lainnya. Sunyinya semakin menggigit. Walau secair apapun kami memanaskan suasana dengan sesekali mengeluarkan guyonan lucu. Dan kiri kanan mulai seperti ada yang mengawasi. Tapi entah apa, kami sepakat tidak menceritakan hal-hal seperti ini selama pendakian. Karena bisa buat down kawan lainnya. Bang, kok tidak ada pendaki yang turun atau naik sedari tadi ya? Biasanya tanggal-tanggal segini rame loh. Dan kayu-kayu besar sepanjang lintasan kok banyak yang patah. Ucap Fani sambil mendekat agak berbisik kepadaku. Tapi kita masih berada di trek jalur yang bener kan Van? Mungkin karena cuaca jadi sedikit yang mendaki. Ujarku sekenanya. Padahal aku sudah agak merasa aneh juga. Padahal di base camp banyak sekali mobil dan motor terparkir. Kok nggak ketemu sama ya pendaki lain yang naik ataupun turun? Mungkin mereka sudah jauh atau sampai di atas. Ujarku membatin menghibur diri. Insya Allah kita belum melenceng dari trek bang. Karena jarang sekali yang kesasar di gunung ini. Karena kita hanya mengikuti jalur tiang dan kabel listrik. Pagar pemancar TV yang di bawah. Sampai nanti kita ke Cadas. Jelas Fani. Syukurlah, ucapku. Tak lama kemudian tampak rombongan pendaki turun dari atas sambil menandu rekannya. Dan mereka berhenti ketika melihat kami. Kenapa pak kawannya? Tanya Ari sambil mendekat. Ini pak, kawan kami kram. Tidak kuat lagi berjalan. Kami bopong kayak gini dari Cadas hingga sampai ke sini. Ucap pendaki yang turun. Waduh, lumayan juga ya. Gimana di atas? Banyakkah pendaki yang ngecamp di Cadas? Lanjut Ari bertanya. Ada,
Cuma 2 tenda lagi, Pak. Kami udah 4 hari tertahan di cadas. Gak nyampe di telaga. Cuaca di atas buruk, Pak. Ucap pendaki turun. Aku dan Ari berpandangan. Terus motor dan mobil yang banyak di bawah, kemana ya orangnya? Ujarku dalam hati. Kami pun menawari mereka berlima rokok dan roti sambil ngobrol. Dan aku pun memberikan Avidson dan pil penahan rasa sakit yang kubawa dari rumah untuk rekannya yang sakit. Tak berapa lama mereka pun pamit turun. Setelah mereka jauh, kami pun berkumpul kembali. Menanyakan kepada anggota lanjut naik apa turun. Dan diputuskan lanjut naik apapun yang terjadi. Kami pun terus naik dan suasana semakin sunyi. Tidak lagi ada suara banyolan kawan-kawan. Mungkin terpengaruh suasana. Mungkin juga mendengar keterangan pendaki yang turun tadi. Bisa jadi juga karena capek 2 gunung didaki non-stop. Di kiri kanan mulai terdengar suara-suara tidak jelas yang membuat semua bulu merinding bingo. Bahkan bulu ketiak pun mengeras karena efek mencekam dan kedinginan. Ditambah lagi hujan yang semakin deras tanpa henti. Tapi kami sepakat tidak membicarakannya sejak dari awal. Bahkan hal aneh apapun, tanggung aja sendiri dulu. Di perjalanan naik, kami bertemu lagi satu rombongan pendaki lagi yang turun beranggotakan 4 orang dengan terpincang-pincang. Otomatis tinggal 1 tenda di atas, ujarku. Aku sempat bertanya ke kawan-kawan, lanjut apa turun? Tetapi mereka tetap memutuskan lanjut. Memang pemuda tangguh, ujarku pada mereka. Mungkin pemuda seperti mereka yang masuk 10 pemuda kriteria Soekarno. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Tapi karena nggak sampai 10, cukuplah untuk mengguncang desa. Sesampai di cadas kami menemukan hanya 1 tenda tersisa. Kita dirikan tenda di sini saja. Tidak memungkinkan lagi kita lanjut ke atas. Hari udah mulai gelap, cuaca buruk. Dan tanah di sekitaran Telaga Dewi becek. Belum lagi pas melewati hutan lumut nanti. Resiko besar, ucap Ari. Tanpa komando kami pun mendirikan tenda dan menyiapkan semuanya. Karena lagi hujan deras, sumber air pun menjadi semakin dekat. Karena cadas membentuk pancuran air ke bawah. Hujan pun semakin deras. Malam mulai menjelang. Kami pun mendirikan tenda berdekatan. Mirip tungku 3 ditambah tenda sebelumnya. Kulihat arloji tuaku. Tepat pukul 7 malam. Belum terjadi hal-hal aneh. Kami makan masakan wanita tangguh satu-satunya. Tak lupa kopi ala Prancis buatan adikku Heru. Ku sesap dengan nikmat. Adikku Ego ketawa-tawa mendengar kopi ala Prancis. Rasa gulanya entah di mana. Rasa kopinya pun entah ngumpet kemana. Jauh sangat dengan rasa kopi ala Indonesia. Kok jadi bahas kopi ya? Maklum pengiritan logis. Soalnya lampu merah dompet udah berkedip-kedip kayak motor kehabisan bensin. Terlihat adikku Yendi dengan Ego terus berkelakar dan terus tertawa melebihi kewajaran. Bahkan lihat kaca jam bututku mengembun aja mereka tertawa. Sempat dinasehati, diam sebentar. Malah mulai lagi. Karena malas dengerin mereka ketawa, aku pun berinisiatif bercerita dengan tetangga baru di depan tenda kami. Terlihat Ari dan Fani sudah lebih dulu gabung dengan mereka. Aku ikut nimbrung di tengah dinginnya cuaca. Kami bentangan flashlight di antara 3 tenda untuk tempat sekedar tempat kongkow-kongkow. Apa itu kongkow-kongkow? Kenalin, namaku Eko. Bapak berdua ini dari mana ya? Tanyaku memulai percakapan.
Terpaksa aku panggil papa, walaupun mereka lebih muda. Karena ini ciri khas mendaki di Sumbar. Kami dari Bengkulu, Bang Eko. Namaku Anas dan ini temanku Farid. Kami kuliah di sini di Universitas Kesenian Padang Panjang. Oh ya, abang sama kawan-kawan dari mana? Kalau abang Ari sama Fani udah tadi, ujar Anas sambil bersalaman. Sama, kami juga dari Bengkulu, tapi dari Kabupaten Mukomuko. Waduh, ketemu di sini ya kita. Oh ya, aku kenalin rombongan kami. Ini yang tinggi kayak tiang listrik namanya Heru. Agak gendutan tapi ganteng namanya Mantra. Terus yang lesung pipit Yendi. Yang paling kecil namanya Ego. Kami pun cepat akrab karena berasal dari provinsi yang sama. Walaupun mereka dari kotanya, kami dari dusun. Udah berapa hari di sini, Pak? Udah summit apa belum? Tanya Ari. Kami udah 4 hari di Cades sini, Pak. Nggak bisa summit, cuaca buruk. Nggak berani naik dalam keadaan cuaca begini. Besok kalau tidak ada perubahan, besok mungkin kami turun. Soalnya lusa kami udah masuk kuliah, ucap Farid. Iya, kawan-kawan bahkan udah pada turun duluan tadi pagi. Mungkin berpapasan dengan rombongan bapak tadi pagi, tambah Anas. Iya, tadi kami ketemu 2 rombongan yang turun. Rombongan bapak yang terakhir kayaknya. Soalnya tadi sempat sedikit ngobrol, ucap Heru. Iya pak, mereka udah gak tahan lagi. Lagi pula logistik kami udah menipis. Apalagi rombongan yang di depan kasihan sekali. Semalam mereka ngurusin teman mereka yang tadi dipopong ke bawah. Semalam kami gak tidur, bola-balik kesurupan. Mana suara-suara gak jelas bersautan di kiri kanan tenda. Sampai-sampai kami pun gak tidur, ucap Anas. Seram juga ya. Gimana sih suaranya? Tanyaku sambil begidik. Kayak geraman gitu, Pak. Terus kayak ada suara ngomel gak jelas. Kalau yang kemasukan kayaknya sih dengar-dengar suaranya kayak orang marah-marah gitu. Karena keberadaan kita di sini mengganggu mereka, ucap Farid. Mendengar cerita dari mereka, kami pun sontak agak kecut. Tapi ada benernya juga sih itu jin penunggu marah-marah. Di pelataran Cadas penuh dengan sampah. Coba kalau pekarangan rumah kita didatangi orang numpang nginap, pulang-pulang ninggalin sampah. Sambil maling mangga lagi. Sontak marah dong, pikirku dalam hati. Tapi yang jadi permasalahannya, gimana kalau kami yang baru datang jadi sasaran kemarahan? Kalau Bu Kepsek marah karena aku izinnya terlalu lama, maaf Bu Safridah. Bisalah nyengir-nyengir kuda ngadepinya. Nyengir unta pun bisa. Tapi ini Om Jin. Oh, gak kebayang, pikirku. Suasana hening sejenak. Tanpa sengaja aku pun mengarah senterku ke atas karena hujan mulai agak reda. Tapi angin mulai bertiup kencang. Terlihat olehku gumpalan awan yang sangat tebal hingga tidak tembus oleh cahaya senter. Berputar-putar di atas tenda kami. Pergi menjauh, terus balik lagi. Mirip twister di film-film barat, tapi nggak ada ekornya ke bumi. Angin kencang menambah suasana horor. Aku pun menggemit lengan Ari yang duduk di sampingku. Ri, coba lihat di atas pakai senter. Ucapku pelan ke Ari menggunakan bahasa Minang. Maksud hati biar yang lain gak ngerti. Tapi apa daya, mereka semua paham yang kubicarakan. Sontak mereka semua menghadap ke atas. Woi bang, mengapa awan itu bisa seperti itu? Ucap Ari. Kawan-kawan, ada yang gak beres nih. Ayo semua masuk ke dalam, ucapku. Suasana jadi tidak terkendali lagi. Bersama dengan itu, aku mendengar teriakan Fani. Bang, apa yang di atas pohon itu? Jerit Fani. Setelah berteriak, Fani langsung pingsan. Langsung kami bopong ke dalam tenda. Tapi untungnya Fani tidak langsung kemasukan.
Mungkin karena sering mendaki, fisik dan psikisnya sudah terlatih dengan sendirinya untuk hal-hal seperti ini. Atau Om Jinnya cuma mau ngetes doang. Nggak tahu juga sih, soalnya nggak nanya sama Om Jinnya. Ora wani. Kami berdiam di tenda, dan saya berusaha menguasai diri setenang mungkin. Tidak lama kemudian, angin pun berhenti berhembus. Suasana di luar tenda udah agak reda. Tapi tidak lama kemudian terdengar suara-suara tidak jelas di sekeliling tenda. Dan puncaknya tenda kami dilempar dengan bongkahan tanah. Sekepalan anak-anak. Wis parah, pikirku. Kulihat adik-adikku yang tadinya 10 pemuda yang masuk kriteria Soekarno mengubah dunia. Karena keberaniannya, ternyata mereka malah makin berani. Waduh, hebat juga mereka ini, pikirku. Padahal aku udah kecut kayak curut. Tapi karena melihat mereka berani, langsung deh sayapku kembang kayak jagoan pasar. Malu dong, paling tua soalnya. Siapa yang melempar tenda ini? Mau apa sebenarnya setan ini? Ucap Heru emosi dengan logat bahasa Bengkulu. Tenang, kalau tidak salah aku tadi bawa surat Yasin. Tolong ambil di kepala carrier Go. Perintah mantra ke Ego. Memang di antara kami pendaki pemula, mantra lah yang paling tenang dan paling paham. Memang sudah tidak terhitung gunung yang dia daki. Cuman pendakian ke pelaminan aja dia belum nyampe waktu itu. Sontak kami semua ikut membaca surat Yasin dan ayat kursi, mengikuti mantra. Dan tak berapa lama terdengar lemparan kedua. Yang ini jauh lebih keras. Dan kami pun membalas dengan membaca surat Yasin dengan lebih keras. Pikirku semua makhluk di muka bumi ini ciptaan Allah SWT. Dan kalau kami berserah diri kepadanya, tak ada siapapun sanggup mengganggu, kecuali atas kehendaknya. Selang beberapa menit suasana menjadi tenang, dan aku pun berinisiatif keluar tenda dan mengecek Fani yang tadinya pingsan. Ri, Ari, gimana keadaan Fani? Aman kan? Tanyaku sambil melihat ke dalam tenda mereka. Aman bang, cuma sebentar tadi pingsannya. Tapi masih agak lemah, ucap Ari. Alhamdulillah, kulihat Fani tersenyum, walau sedikit dipaksakan. Sambil kembali ke tenda, aku pun mengecek tenda Anas dan Farid. Gimana Nas? Farid, aman kan? Tanyaku. Aman bang, walaupun merinding, ucap mereka berdua. Malam pun semakin larut. Setelah sedikit bercerita, kami pun tertidur pulas. Efek, kantuk, dan capek akhirnya mengalahkan ketakutan. Pagi pun menjelang. Dari cadas terlihat sunrise yang sangat indah dengan latar Gunung Merapi. Benar-benar mahakarya ilahi yang sedemikian agungnya. Orang-orang sombong dan merasa paling hebat harusnya melihat keagungan-keagungan seperti ini. Biar mereka tahu bahwa yang mereka sombongkan hanya seujung kuku di hadapan Sang Pencipta. Namun hanya sebentar, tak lama kemudian hujan. Disertai angin pun kembali turun dengan derasnya. Rencana summit pun berantakan. Tak berapa lama aku dengar panggilan Anas dan Farid. Ternyata mereka sudah packing dan beres-beres mau turun. Sisa logis mereka tinggalkan kepada kami. Bang, kami pamit turun dulu ya. Sepertinya cuaca tidak mendukung juga untuk summit hari ini. Rombongan abang masih stay berapa hari di sini. Biar nanti kami kabari ke pos, ucap Anas. Ya gimana lagi? Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Kami bertahan sehari lagi.
kalau tidak memungkinkan summit hari ini, ucapku sambil menyalami mereka berdua. Siap bang, nanti kami kabari pos di bawah. Tetap utamakan keselamatan rombongan ya bang. Dan kalau udah di bawah, jangan lupa kontak kami. Biar mampir ke kosan, sekedar melepas lelah. Nanti kami jemput, ucap Farid. Inilah salah satu yang membuat aku selalu pengen kembali ke pendakian. Persaudaraan mudah sekali terjalin di sini. Di sini manusia terasa lebih manusiawi. Mereka pun berangkat setelah bersalaman. Tapi kami harus melewati semalam lagi di sini. Dengan hanya 2 tenda tersisa. Dan iseng-iseng aku pun bertanya kepada mereka. Bagaimana kawan-kawan? Summit dengan segala resikonya esok hari, apa kita turun hari ini? Tanyaku keras. Lanjut, jawab mereka kompak. Dan aku pun nyengir mendengar semangat mereka. Bukan nyengir kuda, apalagi nyengir unta. Tapi nyengir curut. Semalam lagi, pikirku. Hari beranjak siang dari sepenggalahan. Kini hanya kami yang tersisa di cadas ini. Cadas yang terbentuk dari lehan lava hasil dari aktivitas vulkanik dari Gunung Singgalang. Sebelum meletus 2000 tahun yang lalu. Gunung dengan ketinggian 2877 mdpl ini meninggalkan kawah dalam bentuk telaga yang sangat indah. Telaga Dewi. Konon dinamakan demikian karena merupakan tempat pemandian dewi-dewi di waktu-waktu tertentu. Dan menurut mitos, mencuci muka di telaga ini bisa membuat muka bercahaya dan lebih menarik. Wah, para jomblo wajib mendaki nih. Gunung ini laksana Titmon air besar yang menjadi sumber air bagi daerah Padang Panjang, Bukit Tinggi, Pariaman, dan banyak lagi yang lainnya. Mematung dengan gagahnya memandang ke pasangannya. Tapi jangan didoakan mereka berpelukan ya. Kasihan kota Padang Panjang dan sekitarnya. Terjepit nanti karena pas di tengah-tengah. Yang memiliki ciri yang bertolak belakang dengannya. Ya, Singgalang seolah menyimbolkan yin. Sedangkan pasangannya Gunung Merapi 2891 mdpl yang masih aktif menyimbolkan yang. Dua kekuatan apabila dikelola dengan maksimal memberikan dampak yang sangat positif. Dan pemuda setempat dengan dukungan Pemprov Sumbar sangat sadar akan hal ini. Terlihat banyaknya terobosan bangunan pariwisata. Bayangkan betapa banyak perputaran uang yang membantu ekonomi masyarakat sekitar. Tentunya membuat saya iri. Bahkan irinya pakai banget. Karena di kabupaten provinsi asal kami, hal-hal seperti ini hanyalah dongeng pengantar tidur pejabat terhadap rakyatnya. Bahkan ada yang mendongengkannya saja mereka tidak berani. Sudahlah. Tapi kok ngalor ngidul kayak gini ya? Lupa kalau ini cerita misteri. Malah jadi pelajaran IPS. Seharian suntuk kami menunggu cuaca membaik. Detik ke detik, jam ke jam. Terasa saat lama bergerak. Dan yang paling anehnya lagi, di tengah cuaca yang mendung, awan yang malam tadi kami lihat berputar-putar di sekitaran cadas muncul lagi. Kayak lagu dangdut, pikirku. Cintaku bagaikan kapal di lautan luas, kembali hanya sebentar lalu pergi lagi. Lupa liriknya bro. Lalu pergi berulang dan terus menerus. Siang alhamdulillah tidak ada gangguan berarti. Kecuali cuaca dingin yang luar biasa. Efek hujan yang turun terus menerus. Dan ketinggian 2000-an mdpl. Jadi rindu spring bed di rumah, pikirku. Dan tentu saja rencana summit ke Telaga Dewi gagal total siang ini. Sore pun menjelang memancarkan rona jingga yang sedemikian indahnya. Masya Allah. Aku termasuk orang yang susah jatuh cinta.
Tapi melihat kebesaran-besaran ini, aku jadi berkali-kali jatuh cinta. Weh. Tapi jika senja datang, tentu sebentar lagi malam menjelang. Mulai deh naluri curutku mendominasi akal sehat yang dari malam tadi sudah kurang sehat. Ayo kita masuk semua, bentar lagi maghrib. Ucapku memberi perintah ke rombongan yang masih asik bercengkrama sambil memandang sunset yang hanya muncul sebentar dan hujan kembali turun. Oh iya bang, kok nggak ada pendaki yang naik hari ini ya? Ujar Aris sambil masuk ke tenda. Iya ya Ri, mungkin karena cuaca buruk, jawabku sekenanya. Mungkin lah bang, lanjut Ari. Kami semua pun masuk ke tenda. Tentu jaket dan sleeping bag langsung dipakai. Kaos kaki bola 2 lapis disarungkan. Ego ketawa melihat tampilanku persis kayak Maradona lagi meriang. Kopi dihirup, rokok disulut, dinginnya pol. Lebih dingin dari kekasih yang lagi ngambek karena nggak diajak makan waktu jalan-jalan seharian. Kalau besok masih seperti ini cuacanya gimana dong? Tanya Yendi padaku. Terpaksa kita turun. Logis, pakaian, dan kondisi tubuh kita tidak memungkinkan lagi. Jika dipaksakan, bisa bahaya nanti. Dan untuk menjaga semua kemungkinan, tolong kalian jaga kelakuan. Jangan bercanda berlebihan. Tentu kejadian malam kemarin tidak kita harapkan berulang di malam ini. Mereka pun menganggukkan kepala. Tapi karena pesan tadi, suasana menjadi sunyi. Ku dengar kawan-kawan di tenda sebelah sudah tidur nyenyak. Adik-adikku juga sudah terlelap. Tinggal mantra yang siap siaga dengan surat Yasin di tangannya. Dan aku yang menyeruput kopi siap menghadapi semua kemungkinan. Malam semakin larut. Kulihat arloji tuaku menunjukkan pukul 21:45. Dari kejauhan, ku dengar sayup-sayup suara tawa cekikikan. Jauh sekali rasanya di atas cadas. Dan celakanya lagi, semakin lama, suara itu semakin mendekat. Mantra memberi isyarat kepadaku untuk diam dan memintaku mendekat. Dan kami pun membaca surat Yasin bersama-sama. Dan suara itu perlahan menghilang. Man, tidurlah duluan, biarlah aku berjaga. Ucapku pelan kepada adikku. Iya kak, udah gak tahan lagi nih, ujarnya sambil rebahan. Tinggal aku sendiri duduk mematung, berharap tidak terjadi hal-hal aneh lagi. Tapi mataku kok seperti tidak ngantuk sedikit pun. Kulihat arloji tuaku sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Lama-lama di luar tenda terdengar suara air di kolam kecil yang kami buat siang tadi. Terdengar suara air ditimba. Ku tahan semua rasa keingintahuanku. Tapi apalah daya. Perlahan kusibakan resleting tenda dam kami. Dan antara sadar dan tidak, aku melihat seorang nenek tua mengambil air dengan kedua tangannya untuk mencuci muka. Refleks, aku tutup kembali pintu tenda. Siapa nenek-nenek malam-malam di atas gunung begini? Pikirku. Di luar hujan semakin deras dan angin bertiup kencang. Dari jauh ku dengar banyak langkah kaki dari bawah menuju ke cadas tempat camp kami. Dengan sekuat tenaga ku kumpulkan keberanianku untuk kembali melihat keluar. Ku buka kembali pintu tenda. Refleks, aku kembali melihat ke arah nenek tadi. Dan sekarang sudah tidak terlihat lagi nenek itu di sana. Ku pukul pipiku untuk mengetes kesadaran. Dan belum lepas keterkejutanku, kulihat dari bawah tampak serombongan 8 pendaki tersauk-sauk mendekat dari kejauhan. Senternya yang redup tampak menerangi jalan.
Iseng aku melihat ke arah telapak kaki mereka dan semua menginjak tanah. Aman, pikirku sambil nyengir sendiri. Kurai mantel hujan dan kubanguni semua anggota kami untuk membantu karena kulihat mereka sudah sangat kepayahan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tak seperti kemarin, cuaca terlihat sangat cerah. Suara burung bersautan. Sunrise pun terlihat jauh lebih indah. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi dan lagi aku jatuh cinta. Di tenda sebelah kulihat Fani sudah menyiapkan sarapan dan kopi untuk sekedar mengganjal perut dan meredakan dingin. Dan di sini sebungkus mie instan terasa lebih istimewa dari seporsi steak di restoran mahal. Sambil ngopi, kami pun berkumpul dengan pendaki yang baru datang. Kembali kami mendapat saudara baru. Baru kenal tapi terasa sangat dekat dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Aneh pikirku. Padahal jauh di bawah sana banyak ibu-ibu yang kontok-kontokan karena aroma gulai ayam tetangga sampai ke rumahnya yang waktu itu sedang masak telur ayam. Gak segitu juga kali ya. Makasih bang, juga dengan kawan-kawan yang lain. Kenalkan, aku Boy. Kami semua dari Pekanbaru Riau. Dan satu orang teman kami penunjuk jalan dari Bukit Tinggi. Terima kasih banyak udah bantu kami malam tadi, ujar Boy sambil bersalaman dengan kami. Kemudian diikuti juga oleh kawannya yang lain. Oh ya, perkenalkan juga kami dari Bengkulu. Jam berapa tadi mulai naik? Tanyaku. Jam 10-an bang. Tapi lama di perjalanan karena cuaca buruk dan hampir semua stamina kami drop. Tapi alhamdulillah dipaksakan sampai juga di Cadas ini. Abang dan rombongan udah berapa lama bertahan di sini? Ngalamin hal-hal yang aneh nggak? Tanya Andre, guide rombongan ini dari Bukit Tinggi. Udah 2 hari, jawabku dan aku pun menceritakan semuanya. Semuanya tertegun mendengarnya. Emang bang, cuaca Singgalang lebih ganas dari Merapi. Dan sesudah ini nanti ada tugu sebelum hutan lumut untuk mengenang pendaki anak SMA yang sampai sekarang tidak diketahui nasibnya. Dan di hutan lumut nanti kita berucap sopan karena di sana konon ada pintu ke dimensi lain yang sewaktu-waktu dapat terbuka. Jelas Andre. Akhirnya dengan menyiapkan bekal, kami pun melanjutkan langkah ke Telaga Dewi. Setelah Cadas yang tidak begitu tinggi, terlihat tugu peringatan di sebelah kanan jalan yang agak terlindung oleh semak lumut. Karena sesudah ini, vegetasi akan berganti dengan hutan lumut. Tugu yang mungkin didirikan oleh keluarga korban yang hilang beberapa tahun yang lalu. Sebagai bukti sayang dan cinta mereka terhadap orang yang mereka kasihi pernah menapaki di sini. Atau mungkin buatan kawan-kawan sesama pecinta alam sebagai pengingat kita agar lebih hati-hati. Kemudian kami memasuki vegetasi hutan lumut. Dan dari sekian banyak keindahan di Singgalang, inilah maskot yang paling ikonik, yang paling indah, yang paling berkesan. Tidak didapat lagi dari pendakian-pendakianku sebelumnya. Hutan lebat yang digelayuti lumut bermacam jenis dan warna. Gabungan dari keindahan dan misteri, serta kengerian yang begitu kental. Sangat mirip dengan hutan di film King Kong tapi dalam skala kecil. Sesekali celingukan aku melihat ke belakang memastikan anggota kami lengkap. Takut kesasar ke portal dunia lain. Seperti cerita-cerita mitos. Kan gak lucu nanti ku jawab pertanyaan keluargaku. Adikku pulang karena nyasar ke hutan lain. Bisa dihapus dari daftar anggota keluarga aku nanti. Pikirku sambil tersenyum ngeri. Tak berapa lama kami pun sampai di tepian telaga. Luar biasa, ucapku. Dan di telaga ini dedaunan yang jatuh tidak akan mengarah ke tengah karena selalu dibawa ke pinggiran telaga. Sehingga telaga ini menjadi bersih.
Alhamdulillah karena ridho Allah SWT. Tujuan kami tercapai. Hutan lumut yang ikonik dan Telaga Dewi dengan pemandangannya yang sangat indah. Semua teror dicadas, semua lelah pendakian, dan sampai capeknya perjalanan pulang nanti terbayarkan. Dan sekali lagi, aku jatuh cinta. Cintailah alam karena alam tak akan membiarkan cinta kalian bertepuk sebelah tangan. Oke, dan cerita pun selesai. Terima kasih buat Bang Ari yang sudah mengizinkanku untuk membawakan cerita ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga belepotan. Ya banyak bercandanya lah. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.